Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, masih di pembelajaran kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, muatan IPA. Baik, untuk muatan IPA kita akan mempelajari yang pertama mengenal bunyi, yang kedua cara menghasilkan bunyi, dan yang ketiga faktor yang mempengaruhi perbedaan bunyi. Ada 3 anak-anakku. Baik, yang pertama yaitu mengenal bunyi. Salah satu keragaman budaya kita adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional akan bergetar dan menghasilkan bunyi ketika dimainkan. Bunyi dihasilkan dari getaran benda yang ikut menggetarkan udara di sekitar bunyi. Getaran udara menimbulkan gelombang bunyi yang merambat sehingga dapat ditangkap oleh telinga kita. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi, alat musik tradisional merupakan contoh sumber bunyi. Yang anak-anak. Yang kedua, cara menghasilkan bunyi. Setiap sumber bunyi dapat menimbulkan bunyi yang beragam. Perbedaan cara memainkan alat musik akan menghasilkan bunyi yang berbeda pula. Sekarang kita akan mempelajari cara menghasilkan bunyi dari beberapa sumber bunyi. Mari kita simak bersama berbagai cara menghasilkan bunyi yang biasa kita temui di sekitar kita. Menggunakan alat musik tradisional. Di sini kita dapat mengamati alat musik tradisional di sekitar kita dengan cara memainkannya. Contoh, ya, misalnya ada saluang. Ya, di situ asal daerah dari Sumatera Barat. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Tiupan tersebut menggetarkan udara di dalam seluang sehingga menghasilkan bunyi. Contoh selanjutnya seperti angklung, dari Jawa Barat. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Goyangan tersebut menggetarkan bilah bambu pada angklung sehingga menghasilkan bunyi. Yang ketiga, kecapi, dari Jawa Barat juga. Kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Petikan pada senar kecapi menggetarkan udara di dalam kecapi sehingga menghasilkan bunyi. Gendang, dari mana? Ya benar, dari Jawa Tengah. Gendang dimainkan dengan cara dipukul. Pukulan tersebut menimbulkan getaran pada kulit gendang dan menggetarkan udara di dalam gendang sehingga menghasilkan bunyi. Selanjutnya rebab, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI. Rebab dimainkan dengan cara digesek. Gesekan pada kedua senar rebab menggetarkan udara di sekitarnya sehingga dapat menghasilkan bunyi. Itu dari alat tradisional. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan benda yang ada di sekitar kita. Tentu kalian tahu, ya, apa contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya misalnya meja kayu, ya, meja, kursi, botol plastik berisi kerikil biasanya kalian gunakan ketika menjadi supporter. Itu. Kemudian kantong plastik, ya, karet gelang. Kalian tentunya
harus tahu bagaimana cara menghasilkan bunyi itu ya. Nah, sudah itu kalian isikan di kolom tugasnya dengan baik dan benar. Faktor yang mempengaruhi perbedaan bunyi. Kita tahu bunyi yang dihasilkan oleh getaran benda yang merambat dalam bentuk gelombang sehingga dapat didengar. Bunyi yang dihasilkan oleh benda dengan berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Agar kalian lebih paham, coba dengarkan penjelasan apa saja yang mempengaruhi perbedaan bunyi. Yang pertama, amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terbesar atau jarak terjauh yang dapat dicapai oleh suatu getaran. Agar semakin jelas, Pak Ida tampilkan, kalian bisa lihat perbedaannya. Posisi senar saat diam dan posisi senar saat bergetar. Ya, posisi A dan C merupakan simpangan terbesar yang dapat dicapai ketika senar bergetar. Jika kita memetik senar kita dengan kuat, maka jarak A dan C semakin besar sehingga amplitudonya besar. Amplitudo besar menghasilkan bunyi yang kuat, sehingga kita memetik senar kita dengan lemah, maka jarak A dan C semakin kecil sehingga amplitudonya kecil. Amplitudo kecil menghasilkan bunyi yang lemah. Yang kedua yaitu frekuensi. Nah, frekuensi adalah banyaknya getaran tiap detik ya. Semakin banyak getaran dalam satu detik, frekuensinya akan semakin tinggi. Misalnya pada getaran yang banyak pada senar akan menghasilkan bunyi yang tinggi. Sebaliknya, semakin sedikit getaran pada senar, maka bunyi yang didengar akan semakin rendah. 3. Resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari benda lain. Resonansi dapat terjadi jika frekuensi benda pertama, sumber getaran, dan benda kedua, sumber getaran lain sama. Pemanfaatan resonansi dapat ditemukan pada beberapa alat musik seperti gitar. Ketika senar gitar dipetik, getaran pada senar menyebabkan udara di dalam rongga gitar ikut bergetar dan frekuensi yang sama sehingga menghasilkan bunyi.